Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus perhitungan neraca massa dan panas pada mini plant. Nah, di sini terdapat soal perusahaan Blue Ribbon berencana membuat alkohol komersial dengan proses yang ditunjukkan pada gambar berikut. Bahan baku diumpankan melalui penukar panas di mana dipanaskan pada sampai suhu 170 derajat Fahrenheit. Produk atas kolom fraksinasi 1 atau stil 1 mengandung 60% alkohol dan produk bawahnya tidak mengandung alkohol, tetapi organik materialnya 100%. Alkohol 60% selanjutnya difraksinasi menjadi alkohol 95% pada kolom fraksinasi 2 atau stil 2 dan produk bawahnya mengandung 100% air murni. Kedua kolom fraksinasi beroperasi pada rasio reflux 3:1 dan panas disuplai dari dasar kolom menggunakan uap. Air kondensor yang tersedia pada suhu 80 derajat Fahrenheit. Nah, pertama kita membuat neraca massanya grain mesh, yaitu pada feed di sini, yaitu dengan input 80% air atau H2O, 10% alkohol dan 10%-nya alkohol organik material. Nah, jika difraksikan seperti ini, jadi untuk air 0,8, alkoholnya 0,1 dan organik materialnya 0,1. Dengan massa seperti ini dan dijumlah menghasilkan total 10.000 massanya. Nah, karena ini adalah neraca massa grain mesh atau feed-nya, jadi tidak ada perubahan massa sehingga input dan outputnya sama nilainya. Selanjutnya ada neraca massa He3 di mana juga tidak ada perubahan massa, hanya terdapat perubahan suhu sehingga input dan outputnya pun sama massanya. Nah, barulah di neraca massa stil 1 atau pada fraksinasi 1 ini ada beberapa macam ya. Jadi untuk inputnya karena tadi outputnya sama, output dari He-nya segini, maka output dari He3 ini akan menjadi input pada stil 1 di sini. Nah, karena pada fraksinasi 1 ini, pada kolom fraksinasi di soal manapun nanti akan menjadi satu prosesnya dengan kondensor. Jadi ini menjadi satu proses atau menjadi satu plan ya di sini. Jadi nanti masukannya adalah dari He3 ini dan reflux, dan keluarannya adalah keluaran dari kondensor menuju ke He1 ini dan bottom produknya ini. Jadi keluaran dari stil 1 ini bukan overhead tetapi keluaran dari kondensornya, karena stil 1 dan kondensor 1 ini menjadi satu kesatuan, sama nanti halnya dengan stil 2 dengan kondensor 2, jadi satu kesatuan. Jadi outputnya bukan overhead tapi output yang keluaran dari kondensor ini menuju heat exchanger, seperti itu. Jadi untuk di stil 1 ini ada inputan dari He3 dan ada inputan dari reflux, dan ada outputan dari overhead dan ada dari bottom. Tapi untuk overhead ini nanti masuknya akan jadi inputan di kondenser ya. Nah, pertama-tama untuk menghitung ini, kan tadi He3-nya tinggal menginputkan saja nilai-nilainya. Selanjutnya kita mencari reflux. Nah, reflux ini kita dapatkan mula-mula dari kondensor 1. Jadi di kondensor 1 ini kan nanti memecah ya. Di kondensor 1 ini kan nanti memecah, ada yang ke reflux, ada yang ke heat exchanger, seperti itu. Jadi pertama-tama kita mulai dulu dari kondensor 1. Nah, di sini kan untuk karena di sini di soal yang dibutuhkan adalah 60% alkohol pada fraksinasi 1 kan untuk outputnya atau produk atasnya. Nah, produk atasnya ini nanti adalah keluaran dari kondensor 1. Jadi di sini keluaran dari kondensor 1 yaitu yang menuju ke He1 ini adalah 60% alkoholnya. Jadi di sini untuk fraksi massanya adalah 0,6 dan fraksi massa H2O-nya adalah 0,4. Nah, tadi dengan massanya 1000 untuk alkohol, jadi di sini kita bisa mencari massa dari H2O-nya dari 0,4 per 0,6 dikali 1000. Nah, nanti ditemukan total dari He1 atau
output dari kondenser satunya menuju HE1-nya. Nah, outputan dari kondenser 1 yang menuju HE1 ini akan menjadi inputan bagi HE1-nya ya di sini. Jadi ini setelah dari sini diinputkan ke neraca massa HE1, dan karena tadi HE1 ini tidak mengandung perubahan massa, jadinya input dan outputnya tetap seperti itu. Nah, karena tadi di kondenser 1 terpecah, ada yang reflux, ada yang ke HE1, maka untuk refluxnya karena perbandingannya 3:1 ya, jadi untuk totalnya ini kita kalikan 3 dari HE1 ini tadi total di HE1, jadinya 1666,67 ini kita kalikan dengan 3 menghasilkan nilai 5000. Nah, untuk fraksi massanya tetap 0,6 dan 0,4 karena yang dibutuhkan hanyalah 60% dari alkohol. Jadi di sini 0,6. Nah, karena ada fraksi massa dan ada total, maka kita bisa mencari massanya dari masing-masing komponen, yaitu fraksi massa dikali total. Ditemukan hasilnya 3000 dan 2000. Nah, karena di dalam stil 1 ada inputan dari reflux yang tadi sudah saya jelaskan, berarti outputan dari kondenser ini yang berupa reflux ini akan masuk ke inputan stil 1. Paham ya? Jadi di sini kan di kondenser 1 ada outputan reflux tapi menjadi input pada stil 1. Seperti itu. Nah, jadi di sini menjadi inputannya, nilainya sama. Jadi tinggal kita masukkan saja nilainya. Nah, setelah itu kita mencari overhead. Nah, karena tadi di soal sudah diketahui bahwa ini produk bawah tidak mengandung alkohol pada fraksinasi 1, yang artinya keseluruhan alkohol akan masuk ke dalam overhead. Jadi di sini semua inputan dari HE3 maupun reflux akan masuk ke overhead seperti itu. Jadi tinggal ditotal aja sebesar 4000. Nah, karena tadi yang dibutuhkan 60%, jadi tetap ya fraksinya 0,4 dan 0,6 seperti itu. Nah, selanjutnya untuk menghitung massa pada H2O caranya sama, yaitu 0,4 per 0,6 dikali 4000. Ditemukan hasilnya 2666 ini. Nah, barulah ditotal menghasilkan 6666,67 pada overheadnya. Nah, sedangkan pada bottom di sini pada soal produk bawahnya tidak mengandung alkohol tetapi organik materialnya 100%. Jadi 100% organik materialnya di sini yaitu 1000 akan masuk ke bottom 1000 juga. Nah, untuk massa pada H2O-nya ini yaitu dengan perhitungan 8000 atau massa pada HA3 ditambah dengan massa pada reflux dikurangi massa pada overhead. Nah, ini dari rumus awal ya, yaitu input sama dengan output seperti itu. Jadi dihasilkan massanya segini sehingga totalnya adalah 8333,33. Nah, dari sinilah kita bisa mencari fraksi massa dari H2O dan organik materialnya, yaitu dengan cara massa komponen dibagi massa total seperti itu. Jadi diketemukan fraksi massanya 0,88 untuk H2O dan 0,12 untuk organik materialnya. Nah, nanti organik materialnya akan menjadi inputan ke sini atau akan menjadi vanillin plant-nya gitu. Jadi tidak akan masuk ke dalam proses selanjutnya. Nah, karena tadi dari overheadnya sudah diketahui kan. Nah, overheadnya ini akan menjadi inputan ke kondensor, ya kan. Jadi di sini, nah, overhead yang menjadi outputan dari stil 1 akan menjadi inputan bagi kondensor 1. Jadi nilai dari overhead ini akan masuk ke inputan kondensor 1. Seperti itu, paham ya? Jadi selanjutnya, karena tadi HE1 sudah dibahas, selanjutnya kita menuju ke stil 2. Nah, di stil 2 ini juga sama caranya dengan di stil 1. Jadi pertama-tama kita masukkan dulu inputan dari HE1 ini ya. Outputan dari HE1 ini akan menjadi inputan pada stil 2. Seperti itu. Nah, berarti untuk refluxnya sama kayak cara yang tadi. Jadi tadi kan sudah dari output
outputan dari kondenser ini kan tadi sudah diketahui bahwa 0,95 dan 0,05 dengan dengan masanya tetap 1000, dan kita juga bisa mencari nilai massa pada H2O nya ini dari 0,05 per 0,95 kali 1000, karena tadi pada soal yang dibutuhkan pada fraksinasi 2 adalah alkohol sebesar 95%. Nah, tadi kan sudah diketahui totalnya 1052,63. Nah, karena refleksnya juga berlaku pada kedua fraksinasi, jadi tetap perbandingannya 3:1. Jadi di sini 3 dikali total HE-nya atau total output menuju ke HE2-nya. Nah, kenapa kok dijadikan perbandingan yang HE2? Karena mereka sama-sama output, jadi yang dijadikan perbandingan adalah outputnya. Jadi dikali 3 dengan fraksi massanya tetap 0,95 dan 0,05, jadi kita bisa cari massa masing-masing komponennya ini. Nah, setelah sudah diketahui refleksnya, sudah saya jelaskan juga bahwa keluaran dari kondenser 2 berupa refleks akan menjadi inputan pada stil 2-nya. Seperti itu. Jadi di sini sudah tinggal dimasukkan saja angkanya. Nah, untuk mencari overhead-nya juga sama caranya, karena tadi 100% alkoholnya akan menjadi produk atas atau pada overhead, maka ini tinggal kita jumlahkan saja menjadi 4000, karena fraksi massanya juga yang dibutuhkan 95%, maka fraksi massanya seperti ini. Jadi kita bisa menghitung massa pada H2O nya sehingga bisa ditemukan total 4210,53. Nah, untuk bottomnya juga sama, karena tadi organik materialnya sudah masuk ke dalam vanillin plant, jadi tidak akan diteruskan ke stil 2 atau ke proses-proses selanjutnya. Maka untuk bottomnya juga hanya berisi air, ya, itu dari rumus input sama dengan output, yaitu massa dari HE1 ditambah massa dari reflux dikurangi massa pada overheadnya. Jadi ditemukan nilai 614,035. Nah, selanjutnya, karena tadi outputan dari kondenser 2 menuju HE2 ini sebesar 1052,63, maka akan menjadi inputan ke HE2 kan. Nah, di sini. Nah, karena di HE2 atau heat exchanger ini hanya terjadi perubahan suhu, maka tidak ada perubahan massa sehingga input dan outputnya sama. Selanjutnya kita akan menuju ke neraca energi. Terlebih dahulu kita cari nilai-nilai atau steam, stage, boiling point, CP pada liquid dan vapor, dan heat of evaporation atau lambdanya, yaitu pada appendix di Ginkgo-Pliss, sehingga didapatkan nilai seperti ini. Nah, untuk neraca energinya, yang pertama neraca energi dari HE3 ya. Nah, karena di sini terjadi perubahan suhu dari 80 derajat Fahrenheit menuju 170 derajat Fahrenheit, maka untuk Q-nya, nilai Q-nya adalah dengan rumus MCP delta T, di mana M-nya tadi adalah masukan sebesar 10.000, dan untuk CP-nya adalah 0,96 karena ini awalannya adalah liquid ya, liquid. Jadi CP-nya 0,96. Nah, untuk delta T-nya berarti 170 atau suhu keluaran ini dikurangi suhu inputan 80%, sehingga menjadi 90 derajat Fahrenheit, sehingga totalnya adalah hasilnya adalah 864.000. Sedangkan Q lepasnya karena ini adalah balance atau seimbang, jadi Q lepasnya minus 864.000. Karena melepas panas jadi nilainya negatif. Nah, yang kedua kita lanjut menuju neraca energi di stil 1. Nah, ini dengan rumus seperti ini ya. Jadi pertama-tama kita tulis terlebih dahulu diketahuinya, yaitu F atau feed sebesar 10.000 tadi, dan D atau distilat itu keluaran dari stil 1 berupa keluaran dari kondenser ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa stil 1 dan kondenser ini adalah satu kesatuan, sehingga outputnya atau distilat atau hasil distilatnya adalah keluaran dari kondensernya, bukan overheadnya. Jadi distilatnya adalah keluaran dari sini, bukan keluaran dari overhead. Nah, tadi pada neraca massa sudah diketahui bahwa totalnya adalah 1066,67. Nah, untuk bottomnya juga sudah diketahui pada neraca massa, yaitu 8.333,53.
Nah, untuk L-nya atau pada refluxnya tadi totalnya adalah 5000 dari hasil 3 kali output pada kondensor yang menuju ke HE2 di sini. Oh, HE1 maksud saya, maaf. Nah, di sini ya. Nah, untuk distilatnya juga sama, keluarannya juga di sini sama. Dan untuk V atau nilai dari vapor yaitu adalah total dari overhead-nya, yaitu 666,67 lb per hours. Nah, untuk lambda alkoholnya tadi juga sudah kita cari ya melalui tabel atau pada appendix, yaitu 675. Nah, sedangkan untuk untuk lambda H2O-nya pada 176 derajat Fahrenheit. Kenapa 176 derajat Fahrenheit? Karena di sini keluarannya adalah 176 derajat Fahrenheit pada overhead-nya. Nah, sudah diketahui juga bahwa lambdanya adalah 992,62 seperti itu. Nah, jadi kita bisa cari nilai HV, HF, HB, HD, dan HL-nya dengan rumus seperti ini. Dengan fraksi DA-nya tadi 0,6 dan untuk fraksi pada B-nya adalah 0,4. Dimana untuk lambda A dan lambda B-nya tadi tinggal memasukkan pada B ini dan ini. Dimana untuk A-nya ini adalah untuk A-nya ini adalah alkohol dan B-nya adalah H2O seperti itu. Dan untuk suhunya tadi kan suhu keluarannya adalah 176 dan suhu masuknya kita menggunakan suhu ruang yaitu 77 derajat Fahrenheit. Nah, untuk CP-nya tadi juga sudah diketahui pada tabel bahwa 675 ini. Yaitu 0,56 karena berupa vapor ya di sini. Nah, sehingga diketahui HV-nya segini. Nah, untuk HF-nya juga sama. MCP-nya tadi juga. Nah, ini juga sudah diketahui pada tabel, tadi bisa dilihat. Nah, untuk HF, HB, HD, dan HL ini yang digunakan CP-nya adalah CP liquid. Untuk suhunya juga menyesuaikan dengan proses. Nah, sehingga diketahui masing-masing nilainya adalah segini. Nah, untuk QC adalah rumusnya HV min HD min HL. Jadi HV-nya ini dikurangi HD dan dikurangi HL sehingga didapatkan nilai sekian. Dan untuk QB-nya adalah QC ditambah HB ditambah HD dan dikurangi HF. Sehingga diketahui nilainya segini. Sehingga untuk steamnya adalah hasil pengurangan dari QC dan QB. Seperti itu. Nah, untuk neraca energi pada di kondensor 1, karena di kondensor 1 ini terjadi perubahan fase yaitu dari vapor ke liquid, maka menggunakan rumus M lambda. M-nya tadi juga sudah diketahui pada neraca massa yang kita hitung sebelumnya, dan lambdanya juga sudah diketahui pada tabel di atas tadi. Sehingga didapatkan nilai sekian. Nah, karena ini sudah balance dan Q-nya adalah Q syarat, maka minus hasilnya, sehingga balance-nya 0 atau sudah balance ya maksudnya. Nah, untuk HE1 juga sama, terjadi perubahan fase. Jadi untuk rumusnya seperti ini, M lambda dengan M tadi sudah diketahui pada neraca massa dan lambdanya juga sudah diketahui pada tabel di atas tadi. Ini. Karena masih 60% alkohol ya. Jadi tinggal kita masukkan saja angkanya. Karena sudah balance, maka Q lepasnya adalah minus. Seperti itu. Nah, untuk stil 2 ini juga sama. Jadi F-nya ini adalah feed, D-nya adalah distilat, yaitu keluaran dari kondensor 2, dan B-nya adalah bottom. L-nya adalah total reflux, dan V-nya adalah total dari overhead. Nah, bisa kita cek di sini ya. Bisa kita cek di neraca massa untuk nilainya masing-masing. Tinggal dicocokkan saja.
Nah, terus alkoholnya juga kita menggunakan 650 karena yang kita butuhkan adalah 95%. Ini. Nah, berarti untuk suhunya juga menyesuaikan lambda pada H2-nya juga menyesuaikan pada suhu yaitu 995. Nah, untuk TRF-nya adalah 77 derajat Fahrenheit yaitu dari suhu ruang sebesar 25 derajat Celcius. Kita jadikan Fahrenheit ya. Untuk caranya pada HF, HV, HB, HD, dan HL juga sama. Kita juga tinggal menyesuaikan pada tabel di sini. Jadi untuk kita bahas satu-satu ya. Untuk HF berarti di sini. Nah, untuk HF di sini dan untuk HV karena HV adalah vapor atau overhead-nya, berarti kita tinggal menyesuaikan aja. Gitu. Jadi kita yang gunakan adalah CP dari liquid semuanya. Nah, setelah tinggal memasukkan rumus-rumusnya dan kita sesuaikan dengan massa pada neraca massanya tadi, CP-nya tadi pada tabel, dan suhunya, suhu keluaran pada proses di sini. Nah, di sini kan sudah ada suhu masing-masing ya, suhu masuk, suhu keluar, seperti itu. Jadi tinggal kita sesuaikan saja dengan prosesnya dan dikurangi dengan T0. T0-nya ini adalah dari TREF gitu. Jadi T-nya ini adalah T dari proses dan T0-nya adalah suhu ruangan, yaitu 77 derajat Fahrenheit. Nah, untuk Q-nya, untuk QC-nya sama caranya, yaitu HV min HD min HL. Ini dikurangi ini, dan dikurangi ini, dihasilkan seperti ini. Dan untuk QB-nya adalah QC ditambah HB ditambah HD ditambah HL. Oh, salah. Maaf. Untuk QB maksud saya QC ditambah HB ditambah HD dan dikurangi HF tambah HL ya. Jadi untuk steam juga sama, QC dikurangi QB. Nah, untuk kondensor, karena kondensor ini juga pada kondensor ini kondensor 2 terjadi perubahan suhu dan perubahan fase. Kita lihat. Nah, di sini ini terjadi perubahan suhu pada 172 derajat Celcius derajat Fahrenheit menjadi 160 derajat Fahrenheit, dan perubahan fase dari fase vapor menjadi liquid. Jadi untuk rumusnya adalah M lambda ditambah MCP delta T, seperti itu. Sehingga didapatkan nilai sekian. Jadi untuk ini negatif ya. Nah, sehingga untuk nilai dari balance-nya adalah 0, yaitu ini salah bro. Nah, untuk kondensor 2 ini, karena di dalam kondensor 2 terdapat perubahan fase dan perubahan suhu di sini, yaitu dari 172 derajat Fahrenheit menjadi 160 derajat Fahrenheit, dan vapornya dari vapor menuju ke liquid. Jadi untuk soal rumusnya yaitu untuk rumusnya yaitu M lambda dan MCP delta T. Nah, tinggal dimasukkan dan balasnya 0. Nah, untuk di HE2, karena di HE2 ini juga hanya terjadi perubahan suhu, jadi yang digunakan adalah MCP delta T, seperti itu. Dengan memasukkan angka-angka yang sudah diketahui di soal, diketahui pada perhitungan tadi, sehingga didapatkan nilai segini dan Q serapnya segini, dan balance-nya 0, seperti itu. Terima kasih. Semoga dapat dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.